Puluhan orang mengajukan pengaduan polisi terkait dugaan tindak kriminal yang dilakukan oleh istri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yakni Sarah Netanyahu. Dalam pengaduan itu, Sarah dituding melakukan intimidasi terhadap seorang saksi dalam persidangan korupsi suaminya. Dikutip dari Tribun News, rupanya tuduhan terhadap Sarah Netanyahu bukan itu saja. Ia juga dituding melakukan pelecehan terhadap pejabat hukum dan kritikus keluarga Netanyahu. Kasus ini mencuat setelah pesan teks dari mendiang ajudan Netanyahu yakni Hani Pliwis beredar. Diketahui pesan itu menunjukkan dugaan keterlibatan Sarah dan putranya dalam upaya melemahkan lawan politik, memengaruhi persidangan korupsi, serta menargetkan pengunjuk rasa. Pesan tersebut juga menunjukkan adanya upaya pemberian penghargaan pada petugas polisi yang dianggap patuh. Dalam salah satu tuduhan, Sarah diduga memerintahkan Hani Pliwis untuk mengirim aktivis dari Partai Likud untuk melecehkan tetangga serta orang tua seorang pilot militer yang gugur. Orang tua pilot itu diketahui aktif dalam demonstrasi menentang Perdana Menteri. Militer Israel dilaporkan menempatkan kotak berisi bahan peledak di area rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Sejumlah video merekam detik-detik saat robot milik pasukan Israel IDF menempatkan kotak peledak itu di gerbang RS. Salah satunya adalah video yang dibagikan lewat unggahan Instagram Direktur RS Kamal Adwan Hussam Abu Safia Senin 23 Desember 2024. Dikutip dari Anadolu Agency, dalam video itu tampak sebuah kotak kayu dengan tulisan berbahaya. Disebutkan pasukan Israel menggunakan perangkat robotik untuk menempatkan kotak-kotak yang diduga berisi bahan peledak itu. Menilik rekaman amatir lainnya, tampak detik-detik saat perangkat robotik itu mengeluarkan kotak kayu tersebut. Abu Safia menyatakan IDF baru-baru ini juga meledakkan bangunan perumahan dekat RS menggunakan alat peledak serupa. Dua mantan agen Badan Intelijen Israel Mossad membongkar rincian operasi ledakan bom yang menggunakan pager dan walkie-talkie di Lebanon pada September 2024 lalu. Dengan wajah dan suara yang disamarkan, kedua ex-agen Mossad ini mengungkapkan bahwa operasi itu telah direncanakan selama 1 dekade. Dikutip dari Tribun News, Mossad awalnya menyasar walkie-talkie sebagai alat yang dipakai di medan perang. Namun pada tahap kedua operasi, Mossad mengembangkan perangkat lain yakni pager yang dibawa Hizbullah setiap saat. Pager tersebut dirancang untuk meledak ketika sebuah tombol tertentu ditekan. Agen kedua yang diberi nama samaran Gabriel menjelaskan, Mossad juga membuat iklan palsu di YouTube untuk mempromosikan pager. Mereka bahkan berdalih bahwa pager itu telah diuji untuk memastikan ledakannya hanya melukai target tanpa membahayakan orang di sekitarnya. Namun ledakan yang terjadi pada 17 September itu bertentangan dengan pernyataan yang diberikan. Pager yang meledak tersebut merupakan bagian dari pengiriman 1.000 perangkat yang telah dimodifikasi oleh Mossad. Otoritas Lebanon baru-baru ini menangkap 30 perwira rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad yang digulingkan pada 8 Desember 2024. Langkah ini memicu desakan internasional, termasuk dari layanan polisi internasional Interpol. Diketahui Interpol mendesak agar menangkap dan menyerahkan sejumlah tokoh penting yang terlibat dalam kejahatan perang. Interpol diketahui meminta Lebanon untuk menangkap Direktur Intelijen Angkatan Udara Suriah Jamil Al-Hassan. Setelahnya, Lebanon diminta untuk menyerahkannya ke Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, Beirut dilaporkan menerima telegram resmi dari Interpol pada pekan lalu. Namun, Lebanon belum mengetahui keberadaan Al-Hassan. Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati menyatakan
bahwa negaranya akan bekerja sama untuk menangkap Jamil Al-Hassan jika dia ditemukan berada di Lebanon. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menghabisi pimpinan Houthi Yaman. Hal itu lantaran dirinya geram atas serangan Houthi yang menghancurkan ibu kota Tel Aviv. Dikutip dari Serambi News, Katz mengancam bakal membuat pimpinan Houthi bernasib sama seperti bos Hamas Yahya Sinwar dan Ismail Haniyeh hingga bos Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel itu menegaskan bahwa pasukannya bakal menyerang balik Houthi. Ia bahkan mengancam bakal memenggal kepala pimpinan militan Yaman tersebut. Diketahui pernyataan itu disampaikan Katz dalam sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada Senin 23 Desember 2024 malam. Pernyataan tersebut justru menandai pengakuan bahwa Israel menjadi dalang di balik pembunuhan Haniyeh pada akhir Juli di Iran. Padahal sebelumnya Israel tak pernah mengaku telah membunuh petinggi Hamas tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa gencatan senjata dengan Hamas semakin dekat. Hal itu disampaikan Netanyahu saat berbicara di depan Parlemen Israel Knesset Senin 23 Desember 2024. Dikutip dari Tribun News, Bak Pahlawan, Netanyahu menyebut gencatan senjata di Gaza akan segera terrealisasi berkat kerja keras pemerintahannya. Netanyahu sesumbar bahwa Hamas semakin lemah setelah IDF berhasil membunuh Yahya Sinwar beberapa waktu lalu. Perdana Menteri Israel itu juga menegaskan bahwa segala tindakan signifikan tengah dilakukan agar kesepakatan itu segera tercapai. Meski mengklaim kesepakatan gencatan senjata semakin dekat, namun Netanyahu tak dapat merinci kemajuan yang tengah berlangsung. Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyinggung Hamas yang berharap pertolongan dari Hizbullah dan Iran. Menurutnya, Hamas juga semakin menerima banyak pukulan atau serangan-serangan yang dilakukan Israel. Sirine peringatan di Tel Aviv dan wilayah tengah Palestina yang diduduki kembali meraung kencang. Suara sirine itu menggaung pada Selasa, 24 Desember 2024. Diketahui sirine itu dibunyikan sebagai bentuk antisipasi jatuhnya rudal yang ditembakkan oleh Houthi. Dikutip dari Tribun News, serangkaian ledakan terdengar di sejumlah wilayah Palestina yang diduduki selesai peluncuran rudal terdeteksi dari Yaman. Adapun militer Israel IDF mengumumkan bahwa mereka mencegat rudal Houthi itu sebelum memasuki wilayah udara negaranya. Rupanya serangan rudal ini merupakan yang ketiga kali dilesatkan oleh Houthi. Selama seminggu, Houthi gencar menyerang Israel dengan rudal-rudalnya. IDF juga menyatakan bahwa sirine peringatan diaktifkan di Israel Tengah setelah tembakan roket melesat dari Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.